teman-teman. Kembali lagi di dalam ibadah sekolah minggu di udara. Bersama Koko Matthew dan Kriwil. Yeay. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Pasti baik dong Kriwil. Iya, puji Tuhan. Puji Koko Tuhan. Matthew baik kan? Aku pasti baik dong. Puji Tuhan. Kalau Kriwil gimana? Sangat baik. Puji Tuhan. Yeay. Nah, Koko Matthew, Iya, Kriwil. sekarang kita mau mulai. Kita berdoa dulu ya, Koko Matthew yang berdoa. Ya. Oke, Kriwil. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kita mau beribadah. Tuhan berkati dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Yeay. Siapa yang mencintai Tuhan Yesus? Yuk kita nyanyi lagu ini. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Puji Tuhan. Teman-teman, Alkitab menyatakan bahwa Tuhan Yesus sangat sayang sama kita. So, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Let us once to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Tuhan Yesus sangat sayang sama kita semua. Amin. Halo adik-adik semua, selamat berjumpa kembali di acara Sekolah Minggu di Udara.
Wow, semua adik-adik sehat-sehat ya? Tante harap demikian. Nah, kita ketemu lagi dan Tante punya cerita yang bagus sekali. Adik-adik mau dengar? Oke, sebelum Tante bercerita, kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke? Semua lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami senang bisa bertemu kembali di acara Sekolah Minggu di Udara. Kami mau mendengar cerita dari Alkitab, cerita bagaimana Tuhan Yesus menceritakan cerita-cerita yang indah, di mana kami dapat belajar banyak dari cerita-cerita tersebut. Dan kami berdoa, Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti dan bisa melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, hari ini Tante mau cerita dengan judul Anak yang Hilang. Wow. Waktu adik-adik dengar judul ini, anak yang hilang, pasti adik-adik pikir, oh anak ini tersesat sampai dia hilang. Atau dia kesasar, dia nggak tahu jalan pulang, jadi dia hilang. Oh, nah dengar baik-baik cerita yang akan Tante ceritakan tentang anak yang hilang. Cerita ini terdapat di Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat 32. Bagi adik-adik yang sudah bisa baca, tolong dibaca cerita ini dengan baik-baik ya. Oke. Nah, cerita ini diceritakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus bercerita bahwa ada seorang bapak yang memiliki 2 orang anak laki-laki. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa ibu mereka ada. Cuma Tuhan Yesus bilang tentang bapak mereka yang amat mengasihi kedua anak laki-lakinya. Apa saja yang menjadi keinginan kedua anak laki-lakinya disediakan oleh bapaknya, karena bapaknya sangat mengasihi mereka. Bapak ini seorang yang kaya raya. Dia memiliki rumah yang besar. Dia juga punya banyak binatang-binatang peliharaan seperti domba, lembu, dan mungkin yang lain-lain lagi ya. Nah, karena bapak ini punya banyak binatang peliharaan, jadi bapak ini juga punya banyak pembantu untuk bekerja memelihara ternak-ternak bapak ini. Bapak ini karena dia kaya, dia juga punya banyak uang, punya banyak emas, perak, dan permata-permata yang ia miliki. Jadi bapak ini berpikir, nah supaya kedua anak laki-laki saya ini tidak berantem karena harta, lebih baik aku membuat wasiat. Wasiat itu berarti surat di mana bapak itu menulis yang bagian harta ini untuk si A, harta ini untuk si B. Nah, dengan surat wasiat itu diharapkan kedua anak laki-laki dari bapak tersebut tidak akan berantem merebut harta. Nah, si sulung ia diwariskan kekayaan yang cukup besar oleh ayahnya karena dia anak yang pertama. Demikian juga si bungsu mendapat bagian yang cukup besar juga. Nah, mereka tinggal serumah dengan bapak mereka. Satu hari, anak yang bungsu itu datang kepada bapaknya. Lalu si bungsu itu minta agar warisan miliknya diberikan sepenuhnya kepadanya. Karena dia ingin bepergian ke negeri yang jauh. Bapaknya kaget. Mengapa kamu mau meminta warisanmu? Kan di sini semua cukup.
Bapak selalu menyediakan apa yang kalian inginkan. Kenapa sekarang kamu meminta warisanmu? Lalu si bungsu bilang, Pak, saya ingin jalan-jalan. Saya ingin bersenang-senang dengan teman-teman saya. Jadi berikanlah warisan saya. Nah, karena si bungsu itu memaksa demikian, jadi sang bapak memberikan warisan bagian harta yang sudah diperuntukkan bagi si bungsu. Lalu apa yang si bungsu lakukan setelah dia menerima warisannya? Dia gembira sekali. Ternyata warisan yang diberikan, harta kekayaan yang diberikan oleh bapaknya kepadanya banyak sekali. Lalu dia bersiap-siap dan dia pamitan dengan bapaknya. Nah, ternyata dia tidak pergi sendirian. Dia juga punya teman-teman. Nah, biasa kan teman-temannya melihat si bungsu punya banyak harta. Wow, teman-temannya datang semua. Mau bersenang-senang dengan si bungsu. Nah, lalu mereka bepergian dari satu kota ke kota yang lain, dari pulau yang satu ke pulau yang lain. Mereka bersenang-senang menghabiskan harta milik si bungsu. Bukan saja teman-teman pria, dia juga punya teman-teman wanita yang bisa menghibur mereka. Lama-kelamaan harta yang diwariskan oleh bapaknya kepada anak bungsu itu lama-lama habis. Nah, si bungsu berpikir, saya harus bekerja. Kalau saya tidak bekerja, saya tidak akan mendapatkan uang. Tapi pekerjaan apa yang akan ia lakukan? Pekerjaan yang ia lakukan harus sesuai dengan bakat kemampuannya. Jadi dia mulai cari pekerjaan. Dari satu kantor ke kantor yang lain. Mereka nggak terima karena memang si bungsu ini cuma bisanya senang-senang aja. Teman-temannya satu persatu meninggalkan dia. Wow. Akhirnya si bungsu ini tinggal seorang diri. Lalu perutnya mulai rasa lapar. Wow, uangnya di kantongnya sudah habis. Emas, perak yang dia miliki sudah habis dijual. Dan sekarang dia tidak punya apa-apa lagi untuk beli makanan. Tapi dia harus hidup. Jadi dia lihat ada satu rumah di mana tuan yang punya rumah itu pelihara banyak babi. Adik-adik tahu babi? Babi itu binatang yang kotor juga ya, karena suka berada di lumpur-lumpur. Tapi si bungsu pikir, saya mau melamar di situ untuk menjaga babi-babi yang kotor itu. Nah, waktu dia melamar diterima. Jadi dia masuk ke kandang babi-babi yang kotor itu. Pasti bau. Baunya tidak harum, baunya tidak enak ya. Tapi supaya si bungsu bisa dapat uang, dia rela aja berada di kandang babi itu. Tiba waktu siang, makan siang si babi-babi. Nah, babi-babi itu perlu makan. Jadi si bungsu menyiapkan makanan untuk si babi-babi. Wow, waktu si bungsu menyiapkan makanan itu, dia jadi ngiler. Karena perutnya lapar, dia ingin makan. Wow, lalu dia pikir, makanan babi ini baunya harum juga ya. Ya karena lapar ya. Jadi dia pikir, coba saya cicipi sedikit dari makanan babi-babi itu. Jadi dia mulai ambil sedikit dari makanan, dia cicipin. Walaupun rasanya tidak enak, tapi karena perutnya lapar, dia makan juga makanan babi itu. Waduh, dia tidak takut ya untuk sakit perut. Nah, karena dia sudah lapar.
Sementara dia berada di situ, dia pikir, wow, kalau saya berada di rumah bapak saya, pasti saya tidak akan makan makanan ini. Ini makanan binatang untuk dikhususkan untuk babi-babi ini, bukan untuk manusia. Pasti di rumah bapak saya akan menyiapkan makanan yang enak. Babi panggang, bistik yang enak dengan sayur-sayuran yang enak. Di sini saya harus makan makanan babi. Wow, dia berpikir lagi ya. Lalu dia pikir, wow, saya tidak bisa lama-lama di sini. Saya akan mati di kandang babi ini. Lebih baik saya pulang kembali ke rumah bapak saya. Tapi bagaimana ya? Apa bapak saya mau terima saya? Ya, kalaupun bapak saya tidak terima saya mau deh jadi pembantu dari bapak saya. Kalau bukan jadi anak, jadi pembantu aja nggak apa-apa. Yang penting saya bisa pulang ke rumah bapak saya. Akhirnya dia tinggalkan babi-babinya. Lalu dia jalan pulang ke rumah bapaknya. Nah, adik-adik tahu, waktu anak bungsu itu pergi tinggalkan rumah, bapaknya tiap hari selalu pergi ke jalan dan lihat, mungkin hari ini anak saya yang bungsu kembali. Untuk waktu yang lama, bapak itu terus menunggu kedatangan kembalinya anaknya yang bungsu. Nah, waktu satu hari bapaknya pergi ke jalanan itu untuk melihat apakah anak bungsunya sudah kembali. Lalu dia lihat ada seorang yang jalan dengan baju yang kotor, yang sudah robek-robek. Jalan dengan tidak kuat lagi, terseok-seok ya. Lalu hati bapaknya berdebar-debar. Wow, jangan-jangan itu anak saya yang sedang berjalan menuju rumah saya. Setelah dekat, barulah bapak itu melihat, benar sekali, ini anak saya, dia sudah kembali. Wow, jadi bapak itu berlari mendapatkan anak bungsunya. Bapak itu tidak peduli, biarpun anak bungsunya kelihatan kotor, bapaknya tidak peduli, bapaknya peluk anaknya. Wow, mereka berpelukan, wow, dengan gembira. Lalu anak itu mengatakan kepada bapaknya, "Bapak, saya sudah membuat hati Bapak sedih. Jadi sekarang saya tidak layak jadi anak Bapak. Jadikan saya hamba saja, pembantu di rumah Bapak. Itu buat saya sudah cukup." Bapaknya bilang, "Oh tidak, engkau tetap anak saya yang saya kasihi." Lalu bapaknya suruh panggil pembantu. "Hei pembantu, bawakan baju yang bagus untuk anak saya. Karena baju yang dia pakai sekarang ini tidak layak. Udah kotor, bau lagi ya. Lalu bawa sepatu yang bagus untuk anak saya pakai. Dan juga cincin emas yang bagus. Karena dia adalah anak saya. Dia yang tadinya saya pikir sudah hilang, sekarang saya bisa bertemu kembali dengan anak saya ini." Kemudian bukan itu saja. Pergi dan sembelih binatang yang tambun, lembu yang gemuk, dan buatlah pesta. Undang semua tetangga-tetangga datang. Saya mau bergembira bersama anak saya ini, karena tadinya dia sudah hilang, tapi sekarang saya sudah bertemu kembali dengan anak saya. Dia sudah hidup kembali dan saya senang. Saya mau bergembira bersama anak saya. Wow, si bungsu tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya menangis sedih dan juga gembira melihat bagaimana bapaknya masih mengasihi dia. Jadi setelah dia mandi bersih, dia pakai bajunya yang bagus, yang indah, lalu dia pakai sepatunya yang bagus, kemudian dia
pakai cincin yang sudah diberikan oleh bapaknya. Kemudian dia siap menyambut tamu-tamu yang datang, tetangga-tetangganya yang sudah diundang pada berdatangan, dan mereka berpesta. Mereka makan makanan yang sudah dihidangkan dan mereka bergembira bersama-sama. Mungkin juga mereka bernyanyi-nyanyi. Sementara berpesta mereka bergembira, mereka minum anggur yang sudah disediakan. Wow, mereka bersukacita. Nah, sementara mereka bersukacita, anak yang sulung dari bapak tadi pulang ke rumah karena dia tadi bekerja di ladang. Dari jauh dia dengar, oh kok ada rame-rame banget. Lampu di rumah bapaknya kelihatan terang benderang dan dengar ada tawa ria. Wow, ada apa di rumah bapak? Jadi si sulung ini datang kepada hambanya dan bertanya, itu bunyi apa ya? Ada apa di rumah bapak? Lalu si hamba itu, pembantu itu berkata kepada anak sulung, kamu nggak tahu, adikmu yang bungsu itu sudah kembali pulang. Dan ayahmu begitu gembira dan senang karena anaknya yang hilang sudah kembali. Oleh sebab itu ayahmu mengadakan pesta dan mengundang para tetangga teman-teman untuk menghadiri pesta tersebut. Mendengar jawaban itu, si sulung jadi marah, tidak senang, dia kesal. Dia bilang, bapak, sementara saya tinggal di rumah bapak nggak pernah mengadakan pesta untuk saya. Sekarang adik yang sudah pergi jauh, sudah menghabiskan harta kekayaan bapak, dia kembali, bapak bikin pesta. Nggak adil deh, kesel deh, marah si sulung itu. Wow, lalu dia nggak mau masuk ke rumah. Bapaknya tahu kalau anaknya yang sulung masih di luar, nggak mau masuk, nggak mau ikut bergembira bersama-sama dengan yang lain-lain. Lalu apa yang dilakukan bapak itu? Bapaknya keluar bertemu dengan si sulung. Lalu bapaknya katakan kepada si sulung, anakku, engkau juga adalah anakku yang aku kasihi, yang aku sayangi. Lalu si sulung, iya, tapi kelihatannya bapak lebih sayang itu sama adik. Lihat, dia sudah memboroskan, menghabiskan semua kekayaan bapak. Waktu dia kembali, bapak mengadakan pesta. Kapan bapak mengadakan pesta untuk saya? Padahal saya sudah bekerja untuk bapak. Siang malam saya bekerja. Bapak nggak pernah menyediakan pesta buat saya. Lalu bapaknya berkata, anakku, kamu kan ada selalu bersama aku. Semua harta yang ada di rumah ini adalah milik kamu juga. Dan kalau kamu mau, kamu bisa juga membuat pesta, mengundang teman-temanmu. Bapak tidak pernah melarang. Sekarang bapak mengadakan pesta karena adikmu yang hilang itu telah kembali pulang. Dan bapak mau bergembira bersama-sama dengan tetangga-tetangga dan teman-teman. Karena anak bapak yang tadinya bapak pikir sudah hilang, sekarang kembali. Jadi bapak mau bersuka cita. Tapi si sulung marah-marah, nggak mau. Nah, ternyata yang hilang itu bukan anak bungsu, tapi sebetulnya si sulung itu yang hilang. Walaupun dia ada tinggal di rumah bapak, tapi dia terhilang. Dia tidak bisa menikmati kekayaan yang dimiliki oleh bapaknya. Sebaliknya, si bungsu memang dia sudah meninggalkan bapaknya dan membawa pergi hartanya, miliknya yang sudah diberikan oleh bapaknya kepadanya. Tapi waktu dia sadar, dia sudah terhilang jauh dari bapaknya dan dia kembali kepada bapaknya. Dia merendahkan dirinya untuk mau kembali kepada bapaknya. Dan dengan tangan yang terbuka,
bapaknya menerima dia kembali. Nah, kalau adik-adik semua, mungkin adik-adik pikir, ya saya kan sudah datang ke sekolah minggu tiap minggu. Ya, bagus, itu yang bagus, hal yang bagus yang sudah adik-adik lakukan. Tapi walaupun adik-adik sudah setiap minggu datang ke sekolah minggu, adik-adik juga harus selalu setia kepada Tuhan. Ya. Tuhan sudah memberikan janji-janji yang indah kepada kita. Waktu adik-adik baca firman Tuhan, di situ ada janji-janji Tuhan yang indah, bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati adik-adik. Nah, itu untuk adik-adik. Kita hanya datang dan minta, Tuhan berkatilah saya sesuai janji yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Terimalah janji-janji berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan itu. Jangan seperti anak sulung itu yang tinggal di rumah tapi tidak bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Oke? Jadi marilah kita mau selalu datang kepada Bapa kita yang baik dan menerima berkat yang sudah Bapa sediakan untuk kita. Berkat apa saja? Berkat kesembuhan, berkat perlindungan, berkat kesehatan, berkat kepintaran yang Tuhan sudah sediakan. Nah, mintalah dari Bapa kita, maka Dia akan memberikannya kepada adik-adik semua. Oke? Nah, sekarang kita akan melihat ada ayat hafalan yang bisa adik-adik baca untuk dihafal ya. Kira-kira ayat hafalannya ada di mana ya? Nah, ayat hafalannya ada di Yohanes 6 ayat 37b. Ayatnya singkat. Ayatnya mengatakan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan dibuang. Ini ayat yang bagus. Barang siapa yang datang kepadaku, ku di sini berarti siapa? Ku di sini artinya Tuhan Yesus, Bapa di surga. Kalau kita datang, Tuhan tidak akan membuang kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, tapi waktu kita datang, Tuhan akan sambut kita. Jadi barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan dibuang. Coba sekarang adik-adik menghafal ayat ini. 1, 2, 3. Yohanes 6 ayat 37b. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sekali lagi ya. Yohanes 6 ayat 37b. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Tidak akan dibuang oleh Tuhan maksudnya ya. Oke, jadi jangan lupa ayat ini. Kapan saja adik-adik mau datang kepada Tuhan Yesus, baik itu pagi, siang, malam, Tuhan selalu menyambut adik-adik dan Tuhan tidak membiarkan adik-adik. Dan mintalah apa yang sudah disediakan Tuhan bagi kalian. Apa saja yang sudah tadi Tante katakan, kepintaran, kesehatan, perlindungan, mungkin adik-adik perlu uang untuk beli keperluan sekolah adik-adik. Adik-adik bisa berdoa minta dari Tuhan, Tuhan juga akan sediakan. Entah itu melalui papa mama, entah itu melalui tante om yang Tuhan sediakan. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita berdoa untuk mengakhiri cerita dari Alkitab pada hari ini. Semua lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan selalu menyediakan berkat yang indah sesuai janji-Mu bagi kami. Kami tidak mau jadi seperti anak yang sulung, tapi kami mau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, seperti anak yang bungsu, memohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan memberkati hidup kami,
Walaupun kami masih kecil, kami ingin untuk diberkati selalu oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan diri kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, hari ini ada adik-adik yang berulang tahun. Ternyata adik-adik yang berulang tahun di bulan Oktober itu banyak sekali. Wow, ada Grace, Yanichel, Fator dan Vino si kembar, Moses, Nicholas, dan Wilson. Ada 6 anak yang berulang tahun. Happy birthday. Wish you all the best and God bless you. Tante mau berdoa buat ke-6 anak adik-adik ini yang berulang tahun di bulan Oktober. Mungkin ada adik-adik yang nonton acara ini mendengar nama adik-adik disebut ya. Oke, kita akan berdoa bersama-sama supaya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua yang berulang tahun di bulan Oktober ya. Semua lipat tangan, khususnya si 6 adik yang berulang tahun ya. Kita mau berdoa supaya Tuhan memberkati kalian. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ke-6 adik ini yang berulang tahun di bulan Oktober. Tuhan begitu sayang kepada mereka sehingga mereka bisa merayakan hari ulang tahun mereka di bulan Oktober. Hamba mau berdoa Tuhan memberkati mereka dengan berkat kesehatan, berkat kepintaran, berkat perlindungan, berkat cinta kasih, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan ke-6 adik yang manis ini yang berulang tahun di bulan Oktober ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah berkat Tuhan selalu ada di atas hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi. God bless you. Bye-bye. Wah, teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Pastinya. Nah, teman-teman belajar apa dari firman Tuhan hari ini? Ayo belajar apa ya? Kalau Kak Vita gimana? Nah, Kak Vita hari ini belajar sesuatu nih dari firman Tuhan. Apa tuh Kak? Tuhan Yesus itu sayang banget loh sama kita kan, Koko Matthew. Pasti. Walau kadang kita itu nggak taat, nggak turut kebenaran firman Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tetap sayang banget sama kita. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan atau tidak taat sama firman Tuhan, kita harus datang sama Tuhan minta ampun. Maka Tuhan akan segera mengampuni kita. Luar biasa kan Tuhan Yesus? Baik banget Tuhan. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Hebat Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita ngapain Kak? Kita mau mengerjakan aktivitas. Kita mau sama-sama kerjain aktivitas ya. Yuk. Shalom teman-teman, kita akan mengerjakan aktivitas. Teman-teman siapkan bahan-bahannya ya. Ada kertas HVS, ada kertas buffalo. Terserah warnanya mau warna apa aja silahkan. Ada alat tulis. Dan ada pensil warna. Ada double tip dan juga ada gunting. Oke, yang pertama-tama kita akan membuat pola kepala dengan senyum. Nah, setelah kita gambar kita warnai ya teman-teman. Oke, setelah itu kita akan gunting teman-teman. Gunting jadi seperti ini dan selanjutnya kertas buffalo yang sudah kita siapkan kita akan lipat seperti ini. Next, kita akan buat pola. Ya, polanya seperti ini. Setelah itu kita gunting dan jadi seperti ini. Kita akan menulis ayat hafalan kita yaitu dalam Yohanes. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan menggunakan double tip. Kita akan lem. Oke, lem. Nah, seperti ini dan kita akan tempel teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan tempel bagian kepalanya teman-teman. Oke, tempel seperti ini. Nah,
Oke, selanjutnya kita akan membuat pola sayap. Nah, ini. Nah, setelah itu digunting dan kita warnai biar bagus ya teman-teman. Warnai. Terus kita akan tempel di bagian kiri dan kanan menggunakan double tip. Oke, tempel ya teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan tempel bagian sebelahnya. Ya. Nah, aktivitas kita sudah selesai. Selamat mengerjakan ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Seperti itu teman-teman. Harus dikerjakan ya. Jangan lupa dikirimkan ke sekolah minggu di udara. Ya, Ko Matthew, ibadah kita sudah selesai. Kak Vita dan Koko Matthew pamit ya. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.